Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 9 yang beranggotakan 5 orang, yaitu Nazifa Asfal Asfias, saya sendiri. Selanjutnya ada Ekaterina Aurela Fauzia, Gita Fitriansah, Meli Devita, dan yang terakhir Priti Esmarian Diva. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem komputer. Sistem komputer adalah sistem yang dibangun dan dijalankan dengan menggunakan komputer sebagai alat bantunya. Sistem komputer memiliki elemen-elemen yang saling berhubungan membentuk satu kesatuan untuk melaksanakan pengolahan data, sehingga bisa menghasilkan sebuah informasi data. Sistem komputer merupakan komponen yang berhubungan antar bagian. Setiap komponen tersebut bisa terhubung dan melakukan tugas sesuai instruksi pengguna komputer. Umumnya, komputer yang ada dalam sistem komputer terbagi menjadi 3 bagian, yaitu hardware, brainware, dan software. 3 bagian utama ini akan kami bahas di slide selanjutnya. Selanjutnya yaitu fungsi dari sistem komputer itu sendiri. Yang pertama, menginput data. Di sini sistem komputer akan menginput seluruh jenis informasi yang telah dimasukkan pengguna melalui perangkat keras hardware seperti keyboard, mouse, dan lain-lain. Yang kedua yaitu memproses data. Dikarenakan inputan yang diberikan oleh pengguna masih mentah, maka data yang diinputkan tersebut masih perlu diproses. Dan maka memproses data yaitu melakukan suatu proses yang bertugas untuk mentransfer sebuah data menjadi sebuah informasi data yang bisa dibaca oleh memori komputer. Pada proses ini biasanya terjadi pada CPU selaku otak komputer. Selanjutnya yaitu menghasilkan data. Setelah data selesai diproses, maka data akan masuk pada penghasilan data. Menghasilkan data ini merupakan salah satu fungsi sistem komputer untuk menghasilkan sebuah output yang datanya berasal dari data yang telah diproses selanjutnya. Hasil dari output ini bisa berupa informasi, video, gambar, suara, dan yang lainnya. Selanjutnya yaitu menyimpan data. Setelah barang diproses dan telah menghasilkan sebuah data, maka sistem komputer melanjutkan pada penyimpanan sebuah data. Menyimpan data ini berfungsi untuk menyimpan data output yang selanjutnya menjadi hasil dari proses olah sebuah proses. Selanjutnya yaitu komponen-komponen yang terdapat pada sistem komputer. Yang pertama ada perangkat keras atau hardware. Ini merupakan bagian fisik komputer yang dapat disentuh dan dapat dibedakan dengan data yang berada di dalamnya atau dapat beroperasi di dalamnya. Dengan bantuan perangkat lunak yang menyediakan instruksi untuk perangkat keras dalam menyelesaikan tugasnya. Perangkat keras terdiri dari beberapa unit. Yang pertama, perangkat masukan. Perangkat masukan digunakan untuk pemasukan data yang akan diproses. Input device ini menjadi gerbang untuk data masuk ke dalam sistem komputer. Data tersebut akan dikonveksi menjadi sebuah binari yang dapat dibaca oleh memori utama. Setiap bentuk data pada perangkat input yang ada juga berbeda-beda. Contohnya yaitu keyboard, mouse, barcode, joystick, scanner, dan mikrofon. Yang kedua yaitu perangkat pemrosesan. Perangkat keras pemrosesan berfungsi untuk memproses dan mengolah data yang diberikan oleh peralatan input. Kemudian akan dikeluarkan dalam bentuk informasi kepada peralatan output yang akan diterima pada manusia atau yang menjalankan komputer. Perangkat pemrosesan ini terdiri dari beberapa komponen, yaitu motherboard, prosesor, ROM, VGA card, sound card, dan RAM. Selanjutnya yaitu perangkat keluaran.
Perangkat keras yang satu ini merupakan kebalikan dari perangkat masukan yang telah dijelaskan sebelumnya. Perangkat keluaran adalah peralatan yang digunakan untuk melihat atau memperoleh hasil pengolahan data maupun perintah yang dilakukan oleh komputer. Suatu komputer memberikan informasi dalam berbagai bentuk, bisa dalam video, gambar, dan suara. Contoh perangkat keluaran ini adalah monitor, printer, speaker, dan data proyektor atau infocus. Selanjutnya yaitu ada perangkat lunak atau software. Tadi yang pertama kan ada perangkat keras, sekarang perangkat lunak. Perangkat lunak merupakan sistem komputer yang tidak memiliki wujud atau bentuk fisik. Sifat perangkat lunak ialah wujudnya berupa digital yang dapat disimpan di dalam memori komputer. Jadi, bisa dibilang perangkat lunak ini merupakan program-program komputer yang digunakan untuk menjalankan suatu pekerjaan sesuai yang kita hendaki. Ada dua jenis perangkat lunak. Yang pertama perangkat lunak sistem dan perangkat lunak aplikasi. Untuk perangkat lunak sistem memiliki dasar tugas tertentu yang diperlukan semua pengguna komputer. Perangkat ini biasanya disiapkan oleh pembuat perangkat keras atau perusahaan yang mengkhususkan diri dalam membuat perangkat lunak. Ada 3 jenis dasar perangkat lunak sistem, yaitu sistem operasi, program utilitas, dan bahasa pemrograman atau bahasa komputer. Sistem operasi adalah sebuah perangkat lunak yang berfungsi mengaktifkan seluruh perangkat yang terpasang pada komputer, sehingga masing-masing dapat saling berkomunikasi tanpa adanya SO atau sistem operasi. Maka komputer tidak dapat difungsikan sama sekali, contohnya Windows, Linux, Mac OS, dan lain-lain. Yang kedua, program utilitas. Ini digunakan untuk membantu maupun mengisi kekurangan atau kelemahan terdapat pada sistem operasi. Misalnya adalah Norton Utility, ScanDisk, PC Tools, dan lain-lain. Yang ketiga ada bahasa pemrograman atau bahasa komputer. Ini merupakan sebuah perangkat lunak untuk membuat program pada komputer, baik itu sistem operasi maupun program paket yang lain. Yang kedua yaitu perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak aplikasi biasanya digunakan untuk membantu pengguna dalam menyelesaikan pekerjaan sehari-hari, karena pada intinya diciptakan perangkat lunak aplikasi adalah untuk mempermudah segala urusan dan kebutuhan manusia. Ada 7 jenis perangkat lunak aplikasi yang biasa digunakan. Yang pertama yaitu ada aplikasi pengolah data seperti Microsoft Word, Notepad, WordPad, dan lain-lain. Yang kedua, aplikasi pengolah angka untuk mengolah angka tersebut. Contohnya seperti Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu ada aplikasi presentasi. Nah, yang ini baru termasuk dari Microsoft PowerPoint. Selanjutnya yaitu aplikasi pengolah grafis, merupakan aplikasi yang digunakan untuk mendesain atau mengolah data jadi gambar. Contoh aplikasi ini yaitu Photoshop, CorelDRAW, Inkscape, Canva, dan lain-lain. Selanjutnya ada aplikasi untuk mengolah video. Contoh aplikasinya yaitu Adobe Premiere Pro, Flash Effect, Maker, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu aplikasi pengolah data. Contoh aplikasi ini yaitu Microsoft Access dan SPSS. Selanjutnya yaitu aplikasi internet. Aplikasi ini memungkinkan kita untuk mengakses internet sehingga dapat mencari berbagai informasi. Contoh aplikasi ini adalah Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, dan lain sebagainya. Setelah tadi kita membahas tentang hardware, software, selanjutnya kita membahas tentang manusia atau brainware. Manusia dalam bahasa Inggris merupakan brainware.
Terdapat beberapa kategori dalam brainware ini, yaitu literate komputer, merupakan seorang pengguna yang memiliki pengetahuan tentang berbagai alat komputer yang dapat digunakan. Namun, seseorang literat komputer tidak memiliki keterampilan dalam menganalisis kerusakan, menjadikan aplikasi berbasis interfacing, dan memilih komponen yang baik untuk dirakit kembali. Sedangkan kompeten komputer merupakan seorang yang menguasai fungsi bagian sistem komputer, memiliki keterampilan menggunakan komputer dalam menghasilkan informasi maupun mengerjakan tugas-tugas yang diinginkan. Bisa disimpulkan bahwa seorang kompeten komputer adalah seorang yang dapat mengidentifikasi dan memilih komponen komputer yang masih bagus atau performa baik. Dan pengguna komputer atau brainware ini dibagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama, programmer, merupakan seorang yang membuat dan memprogram pada sistem komputer agar dapat digunakan untuk mengolah data. Seorang programmer harus menguasai banyak, salah satunya bahasa pemrograman seperti Java, C, C++, C, Pagar, PHP, Python, Kotlin, dan lain-lain. Yang kedua yaitu sistem analisis. Mereka seorang yang bertanggung jawab terhadap sebuah penelitian, perencanaan, dan pengkoordinasian software dan hardware, serta sistem yang disesuaikan dengan kebutuhan penggunanya, perorangan organisasi, kantor, dan perusahaan. Selanjutnya yaitu ada administrator, merupakan seorang yang bertanggung jawab atas pengolahan sebuah sistem operasi serta beberapa program yang sedang berjalan pada sebuah sistem komputer. Selanjutnya yaitu ada operator, merupakan orang yang hanya bertugas untuk memanfaatkan sebuah sistem komputer yang sudah ada atau menggunakan aplikasi-aplikasi lainnya untuk mengolah sebuah data. Contoh-contoh dari perangkat keras atau hardware. Yang pertama yaitu ada motherboard. Motherboard ini adalah komponen yang berbentuk seperti papan sirkuit elektronik. Komponen ini sangat berguna dalam sistem komputer, sebab motherboard berperan sangat pusat untuk menampung seluruh komponen penting yang ada di dalam komputer, seperti BIOS, pengatur koneksi input-output, memori penyimpanan, soket prosesor, dan lainnya. Yang kedua, contoh dari hardware adalah prosesor CPU. Merupakan komponen yang bertugas untuk menangani proses data dan mengontrol sistem yang tersusun dalam komputer. CPU ini biasanya disebut dengan otak dari komputer. Selanjutnya yaitu ada RAM. RAM merupakan komponen yang berperan penting dalam pemrosesan data dalam sistem komputer. Komponen ini mengemban tugas untuk menampung instruksi yang berasal dari prosesor. Instruksi ini disimpan sementara di dalam RAM sehingga bisa akhirnya instruksi berhasil diterjemahkan. RAM juga disebut sebagai memori volatil. Selanjutnya, contoh dari hardware adalah VGA card. Ini merupakan komponen yang termasuk dalam keluaran output. Komponen ini memiliki fungsi untuk mengubah sinyal digital yang berasal dari sistem menjadi sinyal grafis yang ditampilkan pada monitor. Selanjutnya, contoh dari perangkat lunak atau software. Yang pertama yaitu Windows. Windows merupakan sistem operasi yang diciptakan oleh Microsoft, di mana sistem operasi ini menyediakan antarmuka grafis agar lebih mudah dioperasikan. Dengan adanya Windows, pengguna tidak perlu lagi mengetikkan perintah melalui command line layaknya pada MS-DOS. Cukup dengan menggunakan mouse atau keyboard, pengguna dapat memberikan perintah atau membuka menu kotak dialog, menjalankan aplikasi atau menghapus file dan lain-lain. Selanjutnya ada Google Chrome. Merupakan web browser yang berguna untuk menjelajah dunia maya.
Karena pembuat dan pengembang Google Chrome adalah perusahaan Google, maka dipastikan mempunyai kualitas yang sangat baik. Contoh Google Chrome adalah seperti Windows, macOS, Linux, iOS, Android, dan Chrome. Ini sistem operasi yang bisa menggunakan Google Chrome. Selanjutnya adalah Microsoft Office. Microsoft Office merupakan jenis software. Microsoft Office juga adalah software yang Anda gunakan untuk mengolah, menyimpan, dan mengkombinasikan data yang berbentuk dokumen. Selanjutnya yaitu CorelDRAW. CorelDRAW merupakan program komputer yang untuk mengedit gambar, mengolah gambar, membuat publikasi percetakan, dan bidang lain lagi. Selanjutnya yaitu ada Photoshop. Photoshop dibuat untuk mengedit gambar bitmap yang dikembangkan oleh Adobe System. Selanjutnya contoh dari Brainware. Yang pertama yaitu ada Nether. Nether merupakan pengguna internet secara aktif untuk mencari informasi. Nether sendiri bisa digolongkan sebagai seorang individu yang memang menggunakan internet, kelompok perusahaan, ataupun organisasi. Yang kedua yaitu EDP Department. EDP Departemen merupakan salah satu bagian perusahaan yang dikenal sebagai Departemen IT. EDP Departemen juga dikenal sebagai pengolah data elektronik yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Metode yang digunakan dibuat otomatis untuk mengolah data menggunakan kecanggihan teknologi. Selanjutnya yang terakhir yaitu Network System. Network System merupakan sebuah sistem operasi yang tugasnya untuk menangani sebuah sistem pada jaringan komputer. Sistem komputer ini terdiri dari banyak layanan yang tujuannya untuk memberikan pelayanan maksimal kepada pengguna komputer. Baik, itu saja yang dapat kami presentasikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.